ผมนะเป็นมนุษย์นะAmazon. Sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan kata anime. Anime sendiri berasal dari kata animation atau animasi, dan anime adalah animasi yang berasal dari Jepang. Mungkin banyak yang berpikir bahwa anime adalah hal buruk yang memberi dampak buruk bagi kaum muda Indonesia. Ya, aku sendiri suka nonton anime, tapi yang bukan sampai rela nge-cosplay atau yang sampai antusias gitu dengan animenya, cuman senang nonton aja. Dan banyak sekali penggemar anime yang membawa kehidupan animenya ke kehidupan nyata. Orang-orang seperti ini ya biasa disebut wibu lah ya. Mereka sangat fanatik dengan anime atau manga yang mereka tonton atau baca. Dan hari ini kita akan membahas kasus-kasus atau tragedi yang berkaitan erat dengan anime. 1. Tragedi Junji Matsumoto. Kalian pernah kan merasa agak terganggu saat kalian lagi nonton lalu emak kalian suruh beli micin di warung? Ya, kita bakal merasa agak kesal lah ya. Tapi cuman sekedar kesal gitu, nggak sampai kayak si Junji ini. Kejadian ini terjadi di Fukuoka, sebuah kota di Jepang, pada tanggal 21 Juni 2021. Junji yang saat itu berusia 59 tahun. Ya, usia yang sangat cocok untuk nonton anime. Tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Hirokazu dan Makie. Mereka berdua adalah lansia yang sudah pensiun dan sakit-sakitan, sehingga Junji yang ditugaskan untuk merawat mereka. Mereka bahkan sulit berjalan dan harus menggunakan kursi roda jika ingin kemana-mana. Suatu malam, saat sedang tidak ngapa-ngapain, Junji melakukan hobinya, yaitu menonton anime. Di sini nggak tertulis ya dia nonton anime apa, cuman diketahui kalau dia suka nonton anime aja gitu. Dan saat ia sedang menonton, katanya sih lagi ada adegan seru katanya. Lalu tiba-tiba ayah Junji ini memanggil Junji untuk memintanya membantu ke toilet. Awalnya Junji tidak menghiraukannya, tetapi ayahnya terus memanggil dan mengeluh soal dirinya yang udah tua tapi masih menonton anime dan tidak membantunya. Junji pun kesal dan memutuskan untuk membunuhnya. Ini mindset dari mana ya? Pas di interview katanya gini lagi, merepotkan sekali harus mengurus kedua orang tua ini. Mereka menggangguku saat menonton anime, jadi aku memutuskan untuk membunuh mereka. Gimana gitu Junji? Hah? Nande. Setelah ia membunuh kedua orang tuanya, ia memasukkan jasad mereka ke dalam kulkas dan menutup rapat kulkas tersebut dengan selotip atau lakban. Tetapi akhirnya ia ditangkap oleh polisi saat ia menginap di hotel di daerah Kyoto pada tanggal 5 Juli 2021. Nomor 2. Kasus Platinum End. Platinum End sendiri adalah judul dari sebuah anime yang bercerita tentang seorang pria muda bernama Mirai yang sedang depresi pada saat itu dan hidupnya sedang hancur karena beberapa alasan. Ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari gedung, namun ia diselamatkan oleh seorang malaikat bernama Ness. Lalu malaikat itu memberinya kekuatan dan ia harus mengalahkan 12 kandidat lainnya. Kira-kira kayak Mirai Nikki gitulah ya kalau kalian pernah nonton. Seorang bocah di India berusia 11 tahun di kota Kolkata diduga sangat mendalami karakter di dalam anime tersebut. Ia seakan tidak bisa membedakan kehidupan nyata dan di anime. Akhirnya ia memutuskan untuk lompat dari gedung lantai 11 rumahnya. Setelah diteliti lebih lanjut, anak itu melakukan aksinya karena kecanduan anime Platinum End ini. Ia berharap agar dapat ditolong oleh malaikat seperti di anime. Awal kecanduannya adalah karena orang tuanya membelikan device untuk belajar online. Namun karena banyak waktu luang dan device yang memadai, ia pun menghabiskan waktunya untuk menonton anime dan ia tidak bisa berhenti. Inilah pentingnya pengawasan orang tua tentang apa yang ditonton oleh anaknya. Apalagi anak ini masih di bawah umur ya, jadi ya harus diberikan edukasi juga lah ya. Lagian Platinum End ini membawakan tema dewasa karena mengandung pembahasan tentang kesehatan mental, pembunuhan, kekerasan, dan bahkan seks. Makanya kalau punya anak tolong diawasi ya. Tahu-tahu anak kalian nonton Boku no Pico pula kan? Kan nggak lucu. Nomor 3. Eric Seltzer atau Mr. Anime. Ya mungkin kasus kali ini nggak berhubungan gimana lah ya. Cuman karena dia suka nge-review anime dan menonton anime, jadi aku masukkan aja ya. Apakah kalian Deadwood menghabiskan waktu hanya menonton anime dan baca manga? Mempunyai AK-47, shotgun dan handgun di rumah?
Eric Seltzer atau Mr. Anime adalah seorang pria yang dikenal sering mereview anime dan game di YouTube pada tahun 2012-an. Diketahui juga kalau ia menonton penembakan di YouTube. Ia sangat suka ya menonton kayak penembakan massal di YouTube. Dulu kan banyak ya, sebelum YouTube banyak peraturan kayak sekarang. Dan hingga suatu saat ia terinspirasi untuk melakukan tembakan massal dan melakukan hal-hal sadis seperti yang ia tonton. Awalnya ia mempersiapkan beberapa senjata seperti AK-47 dan shotgun. Namun ayahnya melihat kejadian tersebut. Ayahnya pun kaget dan ketar-ketir gitu. Ia pun segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Akhirnya mereka pun bertengkar dan Eric menembak ayahnya. Ibu dan saudaranya berada di tempat yang sama dan melihat aksi Eric tersebut. Karena ia tidak ingin ada saksi, ia pun menembaki ibu dan saudaranya juga. Namun ia tidak sempat melancarkan aksinya karena keburu ditangkap oleh polisi. Mampus kau. Dan dihukum penjara seumur hidup pada Agustus 2012. Entah apa yang salah dengan si Eric ini, saya pun juga bingung. Ya sudah, segitu aja pembahasan kita hari ini. Ingat, jika kalian punya anak dan anak kalian kecanduan nonton anime, setidaknya berikan edukasi dan ketahuilah apa yang anak kalian tonton. Jangan sampai ia membawa dunianya sendiri ke dunia nyata dan melakukan aksi-aksi gila. Terutama kalau anak kalian nonton Tokyo Ghoul ya, malah mau menjadi kayak Kaneki. Sama jangan sampai mereka jadi wibu psikopat Kaneki Ken, Mikey, Draken Kun gitu ya. Kalau nonton Tokyo Revenger malah tawuran kan bahaya. Aku ngomong gini karena aku udah pernah lihat banyak wibu freak di dunia nyata yang mencoba menggabungkan dunia anime ke dunia nyata. Rasanya ingin saya rasenggan kepalanya ya. Minna, domo arigatou na, teme.